Setum Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 1 NUS. Kembali lagi bersama Kak Tiara di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Setelah kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan generatif, saat ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Oke, kita mulai. Jadi, pengertian perkembangbiakan vegetatif itu kan artinya tidak secara kawin. Nah, berarti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ini misalnya contoh selnya, mereka ini tidak bertemu, sehingga tidak ada proses perkawinan. Lalu, seperti apa ya prosesnya? Nah, ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif itu adalah hasil keturunannya mirip dengan induknya. Walaupun generatif juga mirip, tapi ada kemungkinan tidak mirip. Sedangkan kalau vegetatif itu mirip dan hampir sama banget 100% kayak gitu. Misalnya induknya buahnya asam, maka anaknya pun akan punya buah yang asam atau punya bunga yang cantik, bunganya mekarnya cantik gitu, sempurna. Nah, maka anaknya pun juga akan sama seperti itu. Nah, jenis perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, ini ada 8 cara yang akan kita pelajari, yaitu akar tinggal, geragih, spora, tunas adventif, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, pertama ini akar tinggal atau nama lainnya adalah rizoma. Akar tinggal adalah cara perkembangbiakan ketika batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Menjalar itu kayak melebar gitu kemana-mana. Nah, selain dikenal dengan nama akar tinggal, cara yang satu ini juga disebut dengan akar rimpang, rizoma, atau akar tongkat. Ciri tumbuhan yang berkembang dengan cara akar tinggal adalah tubuhnya dipenuhi dengan ruas-ruas. Nih, contohnya lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Ada ruasnya seperti jari kita ya. Yang kedua adalah geragih atau nama lainnya itu stolon. Geragih adalah cara perkembangbiakan ketika banyak batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contohnya pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Jika dibandingkan dengan akar tinggal, geragih ini tumbuhannya baru akan tumbuh pada tempat di mana batangnya menjalar. Jadi batangnya bukan akarnya ya. Kalau akar tinggal itu menjalarnya di dalam tanah. Pernah lihat pohon stroberi di kebun stroberi, jadi batangnya yang menjalar. Kalau akar tinggal, akarnya yang menjalar. Itu perbedaannya. Yang ketiga, yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Nah, ini ada di bawah daun atau balik daun. Saat sporanium pecah atau kotak sporanya pecah, sporanya itu akan keluar dan jatuh ke tempat yang cocok. Baru tumbuhlah tanaman paku yang baru. Fungsi spora sebenarnya seperti biji, yaitu bisa kalau tersebar langsung berkembang biak. Contohnya itu yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku, jamur, ganggang, pakis, dan ini nih suplir. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan tunas. Tunas dapat dikatakan sebagai bakal tanaman karena tunas terdiri dari batang yang ditambah daun muda, calon bunga, dan calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, pohon pinang, dan tebu. Mungkin adik-adik pernah lihat ya di sekolah banyak sekali pohon bambu dan di bawah-bawahnya itu pasti banyak tunas bambunya. Selanjutnya, tunas adventif.
Nah, tunas adventif ini merupakan cara berkembang biak pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Tunas tempatnya ini bisa di daun, batang, atau akar, jadi tidak selalu di bawah atau di tempat yang barunya seperti tunas pohon bambu dan pohon pisang. Ini ada contoh, ini pohon cor-cor bebek, jadi tunasnya ini tumbuhnya di pinggir-pinggir daunnya. Nah, kalau dia jatuh, tunasnya jatuh ke tanah, dia akan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman lain itu ada bunga begonia dan tanaman sukun. Kalau sukun ini adanya di akarnya, tunasnya ya. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Lalu tunas inilah yang menjadi tanaman baru. Jadi akarnya itu menggembung. Nah, contohnya itu wortel, singkong, lobak. Mungkin adik-adik pernah mencabut tanaman singkong dari dalam tanah. Nah, itu sebenarnya akarnya tadinya nih, kalau di sini kan wortel tadinya akarnya ini kecil. Nah, dia menggembung menjadi umbi. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Bagian ujung batangnya ini akan menggembung membentuk umbi. Bagian batang yang menggembung dan membentuk umbi itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contoh tanamannya ada kentang, talas, ubi jalar, dan bengkuang. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga lili. Jadi ini sebenarnya daun yang mengelilingi batang, tapi karena lapisannya banyak disebutnya umbi lapis. Nah, sekarang kita ke cara vegetatif yang kedua, yaitu vegetatif buatan. Ada 5 cara, ada cangkok, menyambung, merunduk, okulasi, dan stek. Yang pertama cangkok. Mencangkok itu artinya kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Nah, ini udah dipotong nih. Lalu bagian itu dibungkus tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contohnya tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, diantaranya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Cara yang kedua itu menyambung atau mengenten. Nah, itu artinya menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman tersebut. Contohnya mangga dan rambutan. Misalnya, batang mangga yang pertama itu pohonnya itu dia berbuah cepat, sedangkan pohon yang kedua itu berbuah manis. Nah, sifat unggul cepat berbuah dan manis ini akan dikawinkan secara disambungkan dan akan menghasilkan tanaman baru yang nanti hasilnya itu berbuahnya cepat dan buahnya sangat manis. Jadi dia mengambil dua sifat unggul yang ada di tanaman tersebut. Cara selanjutnya adalah merunduk. Cara tumbuhan ini dilakukan dengan merundukkan atau membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah nih. Bisa disangkutin atau langsung ditumpuk sama tanah. Kemudian bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah. Nantinya bagian cabang yang tertutup tanah akan menumbuhkan akar. Jadi nanti di sini itu akan tumbuh akar nih di bawah sini akar dan tanaman baru. Setelah itu batangnya bisa jadi tanaman baru. Contohnya pohon apel, alamanda, stroberi, melati, dan sirih. Selanjutnya, ada cara okulasi, yaitu menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain dengan tujuan menggabungkan sifat unggul dua tanaman. Jadi, kurang lebih sama kayak yang tadi, ini ya, yang mangga tadi, dua jenis tanaman. Nah, ini mangga bisa juga pakai okulasi.
Ada juga rambutan sama nangka. Selanjutnya adalah dengan cara stek. Ini caranya dipotong bagian tumbuhannya, lalu langsung ditanam dan bisa jadi tanaman baru. Contohnya itu singkong, mawar, dan bunga soka. Jadi kalau mungkin kalian pernah lihat kalau orang ini lagi banyak pohon singkongnya, lagi panen, itu dipotek-potek di bagian luasnya, lalu ditancepin aja langsung ke tanah, itu bisa jadi tanaman singkong yang baru. Nah, sekarang adik-adik, terima kasih sudah menonton video tentang perkembangbiakan vegetatif. Adik-adik silahkan melanjutkan menonton video regrow tanaman yang disampaikan oleh Kak Isti. Lalu adik-adik melakukan kegiatan regrow-nya ya. Nah, tanamannya bisa dari tanaman yang ada di rumah. Semoga berhasil dan tumbuh ya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Semoga dapat dipahami materi yang kakak sampaikan. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.